Selamat siang semuanya. Namo Buddhaya, Namo Amitabha, Salam Indonesia Maju. Ya, hari ini terpaksa jam segini karena baru sibuk seharian mempersiapkan semuanya. Iya, selamat sore semuanya. Hari ini baru bisa sempat online ya. Nah, setelah banyak melakukan kebaikan. Apa kabar semuanya? Semoga berbahagia. Ya Santi, semoga semua yang hadir di sini bisa merasakan hari-harimu selalu ceria dan bahagia. Yes, oke. Tamu hari ini adalah spesial ya, buat supaya kita bisa melihat dunia itu begitu indah, bahwa belajar itu adalah tidak pernah putus dan cinta kasih itu selalu sepanjang masa. Yes, Bro Santo, temennya Ko Joni. Saudara kayaknya ya, ipar. Ya, oke. Jadi kita lagi nunggu nih, Pak Santonya hadir lewat akun istrinya ya. Nah, sudah datang. Yes, kita langsung undang, jangan lama-lama. Wait, semua. Waduh. Halo, Om Itohut. Selamat sore. Ganteng amat, Pak. Pakai baju merah lagi. Aduh. Ngomong-ngomong nih, lagu kok udah dimatiin masih jalan ya? Yes. Ya. Apa kabar dunia? Ya, Baik-baik saja. Suhu. Baik, Suhu. Tunggu di style dulu posisi Rambutnya Suhu. belanya ke kanan apa ke kiri? Iya, iya. Karena iya. biasanya rambutnya ke sini terbalik. Jadi kalau terbalik gini, ikut jadi aneh. Iya, Sorry, namanya salah ya. Santo ya, bukan Susanto. Iya, itu kebiasaan, kecepatan. Nah, yes. Ko Santo, how are you? Oke. Oke. We speak in English or in Japanese or in French or in Germany. Yeah, what do you want to speak? Because you are not Indonesia, right? I see you're like a foreigner. No, Suhu. I'm a Indonesian. Oh, Indonesia. Ya udah ngomong Indonesia aja. Spesial Ya, cicing. Ya, siap. Susah kalau ngomong pakai bahasa Inggris. Iya, Suhu. Oke. Ya. Kenalin diri dulu, silakan. Selamat sore semuanya, diperkenalkan siapa dia. Hai, siapa dia? Oke, ya. Tenang, Om Itohut. jangan tegang, katanya tangannya udah dingin. Enggak lah. Amitabha. Ya. Oke, Om Itohut, Namo Buddhaya, Suhu. Dan selamat sore untuk teman-teman semuanya. Terima kasih Suhu Dengsiu untuk undangannya ya, untuk privasi kebaikan sore ini. Ya, oke. Saya perkenalkan diri. Nama saya Santo Wijaya. Saya mungkin saya sedikit sharing di awal. Saya bahagia. Kenapa? Karena memang saya. Entar dulu dong, Bapak kerja direktur sebagai direktur apa Pak? PT apa? Yeah. Ini direktur loh, presiden direktur. Enggak lah Suhu. Mana tahu ada teman yang mau bisnis di sini, bisa saling berkomunikasi dulu kalau udah tahu bidang. Iya nggak? Bidangnya ya. Iya, bidang dong. Oke, Suhu. Ya, saya bergerak di usaha di perusahaan bergerak bidang security system di perparkiran. Perparkiran. Ya, perparkiran. Pada setor semua ke si bapak kita semua. Ya, perparkiran dan access control Suhu. Oke. Ya, jadi semua usaha. Sistem ya, by system ya. Iya, semuanya sistem desain, semuanya integrasi dengan sistem semuanya Suhu. Sama akses control. Nah, mall-mall yang punya mall silakan cari bapak ini ya, yang punya mall, punya perparkiran, punya tanah luas, mau disewain buat motor gitu boleh cari bapak ini. Oke, lanjut kok, silakan cerita, telling story. Ya, saya Om Itohut.
Ya, saya sedikit Amitabha mulai dulu. dulu dari awal. Memang saya beruntung, Suhu dan teman-teman semuanya. Jadi memang saya dari kecil, memang saya sudah dilahirkan di keluarga Buddhis, Suhu, di keluarga Buddhis. Yeah. Jadi orang tua, semua saudara, semua juga Buddhis. Bahkan juga saya di sekolah pun juga sekolah Buddhis, Suhu, dari TK, SD sampai SMA. Nah, mungkin saya sedikit sharing sedikit lagi. Memang di sekolah itu kan diajarkan ke Theravada, Suhu ya, Theravada. Nah, dan saya mulai mengenal ajaran Mahayana itu mulai di SMA, Suhu. Di SMA mulai mengenal Mahayana. Nah, mulai mengenal Mahayana. Nah, mungkin itu aja sedikit cerita singkat dari saya, Suhu. Jadi rupanya Anda belum mengenal Bhinneka Tunggal Ika secara keseluruhan dalam beragama. Kalau saya kan beragam saya mah dari SD, SMP, SMA beda-beda sampai akhirnya dibotakin kayak gini nih. Oh iya. Udah mentok ya. Ini udah mentok. Ukurannya udah pas. Ya, oke. Yes, terus sekarang ada apa yang bisa diceritakan kepada kita tentang mungkin ada perjalanan hidup atau ada sesuatu yang ingin disampaikan? Oke, ya. Nah, di sini saya mau ceritakan, mungkin mau sharing juga mengenai cinta kasih sepanjang masa. Ya. Jadi judulnya bagus sekali. Bagus ya, Suhu ya. Iya. Pas itu kok cinta harus dikasih. Dikasih ya, nah, Suhu dikasih ya. Itu sepanjang masa. Yes, oke. Ya. Oh, gatel ya. Ada nyamuk. Ya. Jadi memang saya mungkin cerita sharing. Jadi memang kita tidak bisa mungkiri ya bahwa kondisi saat ini ya, kondisi pandemi ini kan sudah berjalan hampir 8 bulan atau 9 bulan ya, sejak bulan Maret ya. Nah, artinya di sini maksudnya walaupun pandemi ya, kondisi pandemi ini ya, kita tidak untuk meminimalkan, mengurangi untuk berbagi cinta kasih kita ya, cinta kasih kita kepada semua orang ya, semua orang. Jadi tidak ada alasan kondisi pandemi jadi kita tidak bisa berbagi cinta kasih atau mesti tunggu normal dulu. Tidak bisa, Suhu. Nah, justru sekarang ini adalah kesempatan betul, lebar. Justru kesempatan ini terbuka lebar sekali. Nah, kenapa? Karena kalau kita selalu melihat kondisi saat ini, Suhu, kondisi pandemi, kita tidak bisa melihat selalu dari sisi negatif saja. Nah, karena kalau saya melihat sisi positifnya juga banyak sekali, Suhu. Sisi positifnya banyak. Nah, mungkin di sini saya sedikit nggak mencerita lah sisi negatifnya ya. Negatif mungkin karena bisa mengefek kita bicara yang positif aja. Kita suka, saya setuju, Suhu. Nah, justru saya banyak yang negatif enggak, Suhu. Kita mencerita yang sisi positif. Nah, sisi positifnya kondisi saat ini, Suhu ya. Saya lihat yang tadinya kita nggak bisa, kita menjadi bisa. Nah, tadinya bisa kita, misalkan contoh kita, tadinya bisa kita ceramah. Tadinya bisa, tadi kita nggak bisa live, bisa sharing. Nah, sekarang kita jadi bisa banyak belajar. Yang tadinya kita tidak bisa memasak, sekarang jadi bisa memasak. Tadi nggak bisa bikin kue, sekarang bisa bikin kuenya. Nah, pada jualan kue dan makanan loh sekarang pada ramai. Ya? Betul. So, ayam hohoya dia sekarang jualan ayam. Nah, jadi banyak sekali sisi positif di kondisi pandemi yang kita bisa ambil secara umum, secara universal. Nah, secara khususnya, Suhu, kalau menurut pendapat saya untuk umat kita, umat Buddha, ya, positif untuk sisi kita khususnya sebagai umat Buddha. Nah, itu justru banyak sekali, Suhu, saya melihat banyak sekali. Kenapa? Sekarang banyak semua serba online. Nah, semua serba online. Nah, semua umat Buddha, umat Buddhis bisa mendengar Dharma secara online. Terus bisa diskusi Dhamma Sakaca secara online. Nah, bisa puja
puja bakti secara online. Nah, banyak yang kita bisa lakukan secara online, Suhu. Yang tadinya dulu ya, waktu 1 tahun lalu sebelum kondisi pandemi ini ya kita tahulah, kita hanya bisa mau ke wihara aja masing-masing, ya. Ya, masing-masing, dan kita mau dengar Dharma, ya paling cuma seminggu sekali ke wihara, baru bisa mendapat kesempatan untuk mendengarkan Dharma di sana, ya, dari anggota Sangha. Wah, kalau sekarang Suhu, sekarang banyak kesempatan, makanya saya bilang, khususnya untuk umat kita, umat Buddhis ini banyak kesempatan untuk melatih diri untuk sisi positifnya. Malah kita umat Buddhis sendiri dan saya sendiri juga jadi bingung, Suhu, mau melihat yang mana ini. Banyak kita topik-topik Dharma yang kita bisa melihat gitu. Jadi banyak kita bisa melatih diri. Nah, itu Suhu. Ya, dari sisi yang cocok, positif. Yang cocok yang berjodoh. Betul, segala sesuatu dan itu. Bukan hanya umat Buddha aja, sekarang kita juga bisa belajar dari yang lain, dari pembuka agama lain. Banyak. Kita bisa saling sharing, kita kayak di sini. Di vibrasi kebaikan. Di sini nggak ada ngomongin agama secara khusus, tetapi semuanya pada saling dukung satu sama lainnya. Acaranya saya biksu loh, yang botak begini loh. Nah, tapi tidak menyeramkan kan. Yang nonton saudara kita dari berbagai ujung, dari Aceh sampai Papua, dan semuanya menganggap saya ya Suhu. Iya, Suhu universal, happy. Iya. Jadi saya juga tersanjung dengan teman-teman semua masih mau hadir di tengah channelnya saya gitu, dan kita juga bisa dukung channelnya mereka dan channel yang lain. Ini jadi kayaknya dunia ini jadi kecil karena kita semuanya jadi saudara. Tapi kalau kita dari saudara pecah, ya kita nggak bisa jadi besar. Nah, karena dari dunia ini jadi kecil sekali, jadi deket banget. Jadi yang tadinya nggak kenal jadi kenal. Dari yang tadinya orang lain jadi saudara gitu. Ini yang merekatkan sebetulnya ya. Jadi kita harus bersyukur nih sama pandemi, sama Mr. Covid, Mr. Covid ya. Karena itu kita jadi kenal Mr. Covid dan Miss Corona ya, Miss Corona dan Mr. Covid. Ya, karena jadinya aneh loh, benar aneh. Kita banyak yang nggak kenal di sini ya, dari ujung-ujung. Kalau misalnya nggak ada acara online ini, benar-benar lu gua gitu, dan masing-masing. Saya mungkin di wihara aja, nggak mungkin bisa go keluar-keluar seperti ini. Tapi karena seperti keadaan ini, kita jadi merasa, kita ini satu, dan saling menguatkan. Dan ingat ya, doa ya, dalam berdoa. Si A berdoa, si B berdoa, semua berdoa. Doanya nyambung dan satu. Waduh, yang kuasa di atas sana pasti happy banget. Karena semuanya berdoa secara universal dan keyakinan masing-masing. Dan doa itu satu tujuan. Sehingga semuanya itu merasa nyaman, damai, dan inilah yang kita rindukan dari zaman dulu. Tercapai loh di sini. Itu vibrasi kok, vibrasi ya. Ya, katanya kalau kita doa satu orang sama doa banyak orang itu itu kekuatannya itu, vibrasinya itu beda sekali, Suhu. Magnetnya beda, Suhu. Satu grup berdoa ditambah dengan grup lain, semua grup berdoa. Wah, komplit di langit itu pada sibuk dengerin doa kita. Malaikat kagak ada yang nganggur. Karena semua malaikat bahagia. Wah, bumi kita semuanya pada berdoa. Di bumi ini semuanya positif. Di bumi ini semuanya happy. Wah, mereka bergetar. Bahkan neraka semoga kosong gitu. Dengan adanya ini semua orang takut mati. Semua orang takut jatuh ke neraka. Semua pada berbuat kebaikan. Kan positif, ya kan? Karena kematiannya kagak pakai bilang-bilang. Kalau kematiannya bilang, I'm coming, malaikat maut datang nih ya, atau malaikat Jibril datang, I'm coming, are you ready? Semua, ya entar dulu, mau berbuat baik dulu, udah telat. Tapi kalau semuanya berdoanya, maunya mencapai ini semua, Suhu ya. Tapi kalau datengin, ready nggak? Semuanya belum ready ya, Suhu ya? Iya, pada bilang, aduh entar dulu boleh nggak ya, saya masih ada utang. Saya masih ada keinginan, saya masih ada macam-macam lah yang belum terselesaikan. Nah itu dia, pada mau sangliang, apa itu tawar-menawar dengan kematian. Oh tidak bisa. Iya, inilah serunya kita di zaman sekarang. Coba kalau seandainya nggak ada yang begini, mungkin nggak ada orang yang tersadarkan bahwa kematian itu datang cepat sekali. Mungkin begitu kena si Mr. Covid dan Miss
corona itu langsung nggak ada. Ya ada yang sembuh sih, betul. Romo Arfan juga kebetulan sudah negatif sembuh. Terus ada teman kita juga si Acong ya dari Tangerang juga sembuh. Ada banyak yang sembuh, ada juga yang nggak lewat karena mungkin udah komplikasi. Nah, hitungannya hanya dalam hitungan minggu kadang-kadang. Nggak sempat lagi kita nawar-menawar. Nah inilah. Jadi kita butuh apa sih yang nggak bisa hilang diambil oleh waktu, nggak bisa hilang diambil oleh maling, nggak bisa direbut oleh siapapun? Saldo kebaikan. Kalau saldo di bank masih bisa diambil sama orang bank kan yang kasus-kasus penggelapan ya. Terus saldo di rumah masih bisa dirampok atau dimaling atau dicuri atau diambil oleh anak sendiri. Nah, kalau di luar saldo kebaikan itu nggak ada yang bisa nyolong. Nah, tapi saldo kebaikan itu yang orang nggak tahu apa sih saldo kebaikan. Ternyata saldo kebaikan itu yang kita danakan, yang kita berikan, cinta kasih yang kita pancarkan, pikiran positif yang kita lepaskan, beban yang kita buang, sampah yang kita kumpulin. Selama ini kita ngumpulin sampah loh. Capek nggak kita ngumpulin sampah? Dan kita ini bau sampah. Sampah kekotoran, sampah kesel, jengkel, gondok, dendam, benci. Ini semua sampah tidak bermanfaat dalam tubuh kita. Dan tiap hari kita hidup dalam komplain, tidak tenang, dan tidak memperoleh kenyamanan. Ini kita ngumpulin sampah. Dan kita lupa, permata kebaikan itu kita lempar-lempar aja di jalanan. Orang udah berbuat baik, ya udah kita lupakan. Kita berbuat baik, ya udah gitu aja. Jadi yang permatanya kita lemparin, kita tebarin. Di jalanan kita nggak kolek, kita nggak kumpulin. Jadi artinya udah berbuat baik, ya udah gitu aja. Kebaikan ya udah gitu aja. Tapi yang tidak berkesan, yang jelek, yang negatif, yang kesel, takut, cemas, itu malah kita kumpulin di dalam batin kita. Jadi sampah. Permatanya kita buang, sampahnya kita kumpulin. Terbalik, namanya tientau mengkiang. Ya terbalik. Maka daripada itu, saudaraku sekalian, sebangsa dan setanah air, marilah kita koleksi kembali permata-permata yang udah pernah kita lakukan. Ini yang perlu diingat. Jangan sampai nanti udah terbaring di ICU, yang kita ingat sampah, bukannya permata. Sampah itu harus dibuang jauh-jauh, buang jauh-jauh lah. Tapi permatanya kita kumpulin dan kolek, dan ini kita ingat-ingat terus sepanjang masa. Bukan berarti mengingat kebaikan loh, bukan. Tetapi jasa kebaikan ini kita, dulu pernah begini, pernah yang bikin kita happy. Kenangan yang bikin kita happy. Bukan dengan pamrih, dulu gue udah nolong orang, masa orangnya nggak nolong gue, bukan kayak gitu. Tapi kita harus ingat kebaikan, permatanya kita kumpulin, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang bisa kita senang. Apa sih kebahagiaanmu? Nah, itu yang perlu kita ingat. Oke, lanjut kok, silakan. Oke, benar Suhu. Jadi, seperti Suhu bilang ya, kita kalau berbuat kebaikan ya, atau ini, kita harus ada permata kebaikannya gitu. Harus ada makna kehidupannya, Suhu, makna kehidupannya. Karena sekarang waktu cepat sekali berlalu ya, Suhu ya. Waktu cepat sekali berlalu. Kita nggak sangka ini sekarang udah Desember loh, Suhu. Ini udah masuk Desember, nggak terasa, ya kan? Udah mau Natalan lagi ya. Udah mau Natalan, ya kan? Nah, jadi harus siapin kado lagi. Nanti keliling lewat pakai kereta rusak. Ini pakai jenggot tuh. Perut udah cukup lah perut. Bagi-bagi kado. I'm coming. Masalahnya di Indonesia kagak ada cerobong asap. Di Indonesia kita nggak punya cerobong asap. Jadi ada anaknya nggak bakal dapat hadiah. Karena katanya Santa Claus atau Sinterklas dari cerobong asap masuknya. Terus kalau ada pun kecil, saya nggak muat. Iya, betul. Iya betul aja kok. Nah, itu Suhu. Makanya kita melihat Suhu itu waktunya kan cepat sekali berlalu. Kalau saya melihat kalau kita nggak berbuat satu kebajikan dan yang bermakna untuk kehidupan kita waktu itu sia-sia, Suhu, sia-sia. Nah, kenapa? Karena saya sendiri sudah merasakan itu, Suhu. Saya sudah merasakan. Nah, rasanya? Saya merasakan itu. Yang pertama, saya merasakan kebahagiaan, Suhu. Nah, saya berkebahagiaan. Tapi kebahagiaan itu bukan kebahagiaan individu saya, Suhu, ego bukan. Saya kebahagiaan cinta kasih yang untuk universal, Suhu. Kebahagiaan yang untuk universal. Saya merasakan itu. Nah, mungkin saya boleh mulai sharing, Suhu. Jadi, saya mulai itu, kenapa saya mulai merasakan itu manfaat ya berbuat kebajikan universal itu, nah supaya waktu yang kita lewat ini
ada penuh dengan makna kebaikan dalam kehidupan, suhu. Nah, saya mulai terinspirasi, suhu. Saya mulai terinspirasi ya waktu mulai itu suhu sekitar bulan Juli ya tahun ini, bulan Juli suhu ada ini di apa yang di Ting ya suhu ya, Ting apa itu ada Ting. Nah itu saya ingat tuh suhu ada ini share itu Ting yang mengenai itu topik saya ingat sekali makna kehidupan suhu. Nah, makna kehidupan itu ada sharing online ya suhu ya, sama ada sama Lause ya, sama Lause Chang, sama inspirasi kebaikan. Nah di situ saya banyak mendapatkan inspirasi kebaikan ya dari suhu, Lause dan teman-teman yang di ya inspirasi kebaikan. Nah dari situlah suhu saya mulai terinspirasi. Nah, kenapa saya juga tidak membuat kehidupan ini juga makna gitu loh, makna bisa dengan bagi. Jadi ini Lause saya ini untuk inspirasi, berbagi vibrasi. Nah, jadi kenapa saya nggak ikut berbagi sharing inspirasi kebaikan, cinta kasih kepada semua orang. Nah, akhirnya terbuka jalan suhu, nah, sampai hari ini juga. Nah, kena terbuka. Nah, jadi secara ini semuanya ada jodoh. Jadi saya mencoba membuat satu channel. Jadi YouTuber lah, YouTuber. YouTuber. Buddhis YouTube, Buddhis channel. Nah, tapi tidak tertutup juga nanti channel saya juga untuk share untuk cinta kasih yang universal suhu. Ya, jadi nggak untuk di Buddhis saja. Semuanya juga nanti saya akan berbagi cinta kasih kepada semuanya suhu. Betul. Nah, jadi akan begitu indah ketika kita melebarkan sayap, merangkul semua teman dan menjaga keharmonisan. Wonderful. Nah, jadi setelah saya mulai ini suhu start dengan buat satu Buddhis channel di YouTube saya, Santo Wijaya channel. Saya banyak sekali merasakan banyak manfaat. Ternyata Anda Santo ya, yang pernah lahir kembali sekarang jadi Buddha. Santo itu orang suci loh di Katolik itu, para Santo itu kita hormati sekali. Iya. Orang-orang kalau Anda kenal ya, nggak pakai jubah. Suhu. Orang-orang ya kalau misalnya kenal sama saya tuh gini Santo ya. Mereka rata-rata memang kira saya di Katolik. Memang kalau Santo itu kan artinya kan orang suci ya di Katolik ya. Saya bilang enggak, saya Buddha. Tapi orang suci di Buddhis. Iya tapi ya. Jadi ternyata kita punya Santo juga di Buddhis ya, luar biasa. Ya, suci. Jadi tapi suci dalam debu. Nah, pelan-pelan kita nyapuin debunya ya, biar suci beneran. Iya. Ya, Su. Nah, jadi itu Su. Jadi saya mulai itu buat channel saya itu untuk berbagi cinta kasih kepada semua itu mulai bulan Agustus, Su. Mulai bulan Agustus. Nah, saya saya dapat inspirasi kan yang dari Ting itu kan bulan Juli. Nah, Agustus saya udah mulai itu, Su. Saya buat channel Buddhis channel itu. Nah, mulai start itu dengan berbagi cinta kasih itu dengan saya pertama kali saya upload itu di channel saya itu mengenai acara function suhu. Nah, mengenai function mungkin function di sini saya bisa jelasin buat teman-teman yang lain function pelepasan pada semua makhluk. Iya. Nah, halo. Pelepasan semua makhluk. Halo, pelepasan semua makhluk dan untuk kita melatih cinta kasih kita kepada semua makhluk ya supaya terbebas dari penderitaan suhu. Nah, jadi dan itu juga saya ada jodoh juga suhu. Ada jodoh makanya kalau kita yang penting kita ada niat baik di awal suhu. Saya yakin itu suhu. Saya yakin. Saya banyak merasakan suhu. Selain kebahagiaan, saya juga banyak merasakan kelancaran juga saya banyak merasakan. Nah, jalan lancar, nggak macet. Lagi COVID. Soalnya lewat tol suhu. Ke Bandung 2 jam doang loh, lancar. Lancar ya, lewat tol baru ya suhu ya.
2 jam Nah, doang. ya. Jadi maksudnya di sini saya lancar kenapa? Karena saya juga bisa ketemu ya dengan teman-teman yang lain juga, teman-teman yang lain di mana kita semuanya satu misi, satu visi semuanya. Artinya untuk semua kita mau berbuat kebajikan, untuk mau Yes. berbagi cinta kasih. Nah, itu Suhu. Karena Ya. saya melihat juga Suhu, karena walaupun kita ada niat untuk melakukan kebaikan, cinta kasih, kalau nggak Ada ditunjang yang dengan dukung. Ya, nggak ditunjang didukung mendukung. dengan faktor-faktor yang lain, itu hanya Nggak bisa. jalan di tempat saja Suhu. Benar nggak Suhu ya? Hanya jalan di tempat saja. Enggak sih, Jadi jalan-jalan di situ-situ lah, nggak di tempat. Oh, jalan di tempat 1, 2, 3, 4 ke maju-maju. ya, jangan jadi situ aja. Nah, kalau Ya, saya niat ada, terus ini yang dukung juga ada, semua akhirnya ya bisa jalan sampai selesai. Nah, jadi seperti yang saya acara function juga sama Suhu. Ya, ini semua teman-teman yang lain mendukung acara. Nah, setelah itu, kita semuanya juga semuanya senang, semua happy. Nah, akhirnya mulai dari situ, saya dan teman-teman juga mulai untuk saling mendukung, saling mensupport untuk berbagi cinta kasih secara universal. Nah, dan untuk melakukan kebajikan kepada semua orang. Nah, akhirnya saya sendiri akan mengupload untuk share untuk sebulan itu satu video Suhu untuk berbagi kasih. Nah, itu yang bulan Agustus. sebulan satu. Ya, sebulan satu. Tiap hari dong kok. Ditantang. Tiap hari ya, Suhu. Ya, Omitoho Suhu sih. Oke, thank you dukungannya Suhu. Ya, kok ada seminggu sekali dulu lah, seminggu sekali ya. Iya, konten tuh banyak, konten kayak misalnya kita berbagi ke tetangga, kayak atau membuat program kayak 101 Food itu ya di Lampung, bikin program warung sedekah gitu. Jadi silakan siapapun ambil makanan paket yang kita sediakan. Dulu di Kebumen juga ada, jadi di depan rumah atau di mana kita taruh bikin etalase. Siapapun mau dana makanan di situ silakan, udah nasi box, dan siapapun mau ambil silakan di situ gitu. Jadi ada kayak warung sedekah ya, itu juga boleh dengan teman-teman dibikin dimanapun. Yes. Ya, Suhu. Ya, oke. Saya lanjut ya Suhu. Jadi setelah itu teman-teman kita sudah sepakat. Nah, terus bulan keduanya tadi yang Agustus. Nah, bulan keduanya, ini juga kita ada sharing juga satu video untuk berbagi kebajikan ya, inspirasi. Nah, kita waktu itu ke Wihara Wipasana Giratana di Gunung Sindur Bogor Suhu. Nah, itu kita melakukan kebajikan dengan dana makan kepada biku sangha. Anggota sangha, iya. Kita melakukan dana makan biku ke anggota sangha. Nah, itu juga satu kebajikan yang ladang yang subur sekali, Suhu. Nah, itu juga Suhu, itu juga ya seperti saya bilang, ini kita ada niat baik. Nah, itu juga ada lancar sampai selesai acara, sampai semuanya juga saya merasakan semua lancar. Nah, tapi yang paling penting di sini Suhu, yang paling penting mungkin saya bisa share ke teman-teman juga, share ya, dalam kita melakukan satu kebajikan ya, apapun. Nah, yang penting adalah kita harus sukacita ya, sukacita tanpa pamrih, tanpa pari, dan juga adalah kondisi. Nah, maksud kondisi di sini adalah pada saat kita melakukan kebajikan, ada 3 hal yang paling penting yang kita harus kita ketahui, adalah artinya kondisi sebelum kita melakukan kebajikan. Kondisi sebelum melakukan kebajikan artinya kita harus selalu dalam pikiran dan hati yang bahagia, senang dan sukacita tanpa ada paksaan. Nah, itu. Nah, kondisi yang kedua adalah kondisi pada saat kita melakukan kebajikan. Nah, pada saat melakukan kebajikan. Nah, maksudnya bagaimana di sini? Mungkin saya bisa share juga di sini pada semuanya. Pada saat kita melakukan kebajikan adalah kita harus mempunyai keyakinan. Ya, kita harus mempunyai keyakinan
Dan kedua adalah kita harus memberi hormat juga kepada yang kita memberikan kebajikan. Nah, dan ketiga, kita juga harus bisa mengerti juga hukum karma. Nah, dan kondisi yang ketiga, kebajikan adalah pada saat kita setelah melakukan kebajikan, nah kondisi ketiga ini juga menurut saya penting sekali, Suhu. Artinya kita juga harus sukacita, bahagia bahwa kita sudah melakukan kebajikan. Nah, dan kita harus melepas. Jadi bukan berarti kita jangan ingat-ingat terus, jangan pamrih dan segala macam. Ya, kita nggak bisa, harus ingat lagi ini, nggak bisa, kita harus melepas. Nah, inilah, jadi ini 3 kondisi ini yang... Tapi dilepasnya bukan seperti yang tadi saya katakan, permata Anda udah dapatkan, udah berbuat, terus dilepasin gitu aja dan tidak diingat. Maksudnya, ini kebaikan, kita bersyukur, kita bisa melakukannya, rekam itu memori baik-baik, yang nggak perlu diharapkan macam-macam, semoga nanti gini-gini, semua nggak usah. Tetapi itu dikumpulin, disimpan di dalam memori kesadaran kita. Nanti akan kepakainya lagi di saat kita sedang koma. Kenapa begitu? Karena selama ini banyak orang ngumpulin sampah dibanding ngumpulin permata. Dan saat kita mau koma itu, mau meninggal, yang akan keputar adalah video-video yang sampah itu. Justru video-video yang permata itu susah dimunculkan. Kenapa? Karena kita tidak save dulu. Nah, ini rekaman nih, kita bisa rekaman, kita bisa ngobrol, kita bisa cerita, kita bisa panjang lebar. Tapi kalau nggak saya save, ya udah, tidak ada rekamannya. Tapi kita pernah ngobrol, kita pernah bercerita, kita pernah memperoleh kebaikan di sini. Tapi saya tidak save. Sehingga besok-besok, kan nggak bisa diputar lagi tuh. Nanti kita juga lupa apa yang pernah kita ucapkan. Nah, orang mau meninggal juga begitu. Banyak kebaikan yang mereka tidak save. Karena tidak disimpan baik-baik di dalam memorinya. Tapi sampah itu di-save, disimpan, bahkan digembok, bahkan pakai kode password. Sampah batin, kesel, emosi, benci, dendam, itu di-save. Tapi kebaikan kita tidak save. Jadi udah berbuat baik, ya udah, akhirnya dilepas. Good, tidak melekat. Tetapi saat kita mau mendekat kemana, filenya mana ya? Saat kita mau meninggal, filenya mana ya? Karena kita tidak simpan. Ya itu udah nggak ada filenya. Jadi file kebaikannya 0, tapi file sampahnya banyak. Jadi sehingga yang diputar video rekamannya adalah video rekaman yang menyedihkan, kesel, kecewaan, dendam. Itu maksud saya. Kita menyimpan bukan berarti kita melekat. Kita menyimpan bukan berarti, nih gue pernah berbuat baik nih, inilah hebatnya gue. Bukan. Melepas itu adalah lepas dari pujian, lepas dari apa setelah kejadian. Tapi itu harus di-save. Simpan dalam batin kita, inilah kenangan saya berbuat baik. Yes, suatu saat pasti akan dibutuhkan, suatu saat pasti akan diperlukan. Dan saat itu diperlukan, dia muncul, rekaman kesadaran kebaikan. Yang kita butuhkan menjelang kematian hanyalah rekaman kebaikan, sehingga kita happy. Kalau banyak orang ini mau meninggal ini cemas, takut, dan kemudian muncul video-video yang menakutkan. Dan akhirnya nanti dia akan terjatuh ke alam bawah. Iya. Yes. Kayak gitu kok. Oh iya. Oke kok. Iya. Oh iya. Tapi Suhu, tadi Suhu bilang benar Suhu. Maksudnya memang kalau ada pujian-pujian ya kita bukannya ini ya, bukan mau berbangga diri atau dengan pujian ya kita simpan seperti Suhu bilang, kita bukannya harus berbangga. Oh ini sudah enggak. Maksudnya kita simpan untuk sebagai memori, ingatan memori yang kebajikan yang baik ya untuk yang ini. Nah, kenapa saya bilang Suhu? Apa yang Suhu ngomong itu juga saya mengalami Suhu. Ya, saya mengalami. Oh, ya? Kenapa? Karena ya saya mengalami. Tapi sorry Suhu, bukan para saya lagi udah mau ini Suhu meninggal masih hidup. saya mastiin dulu kok. Saya mastiin dulu nih. Jangan sampai salah paham. Iya, makanya saya meluruskan dulu. Saya tadi Suhu kaget, merasakan kok. Emang pernah enggak Suhu? Saya bukan lagi enggak. Maksudnya gini, lagi berbuat kebajikan pun Suhu, lagi berbuat kebajikan yang seperti saya bilang, saya membuat satu kebajikan untuk share saya di Buddhist Channel Suhu. Nah, seperti Suhu sampaikan, ya, pujian ada, ya, terus celaan juga ada Suhu. Celaan juga ada. Suhu. Kan cuma dua kondisi, puji, dicela, ya, pujian kaya, ada, bahagia, menderita, ya. Nah, pujian ada, celaan ada. Kotomi ada peribahasa nih, dipuji jangan terbang, dicela jangan tumbang. Oh, bagus. Sisi, Kotomi, ya inspirasinya, sisi. Ya, salam kenal Kotomi. ya.
Jadi benar suhu ada. Jadi, nah, Pak, nih mungkin saya boleh sedikit cerita juga. Jadi pada saat saya melakukan kebajikan, ada pujian, mungkin pujian saya nggak bisa di sini, itu sih mungkin saya sebagai memori sendiri. Nah, celaan-celaan ini suhu, ya ada aja suhu, ya ada begini suhu, ada bilang Santo atau Kosanto, emangnya kita berbuat kebajikan, Santo buat kebajikan itu, emang perlu di-share di YouTube, emang perlu kebajikan yang kita sudah berbuat, emang perlu dipublikasikan ke orang. Gitu suhu ada, saya ngalamin. Nah, saya ngalamin. Ya nggak apa-apa. Nah, dia nggak mau nonton ya jangan nonton. Iya, ya saya ngalamin celah-celahan itu suhu. Kenapa? Memang harus perlu bagaimana? Itu bukan celaan kok. Hah? Itu bukan ya? Celaan. Itu perhatian. Oh, perhatian, benar. Dari sisi positifnya ya suhu ya, benar-benar. Iya, karena kan manusia ini gini kok, Pak, pendapatnya mungkin zaman dulu kan nggak ada sosmed, zaman dulu itu kan nggak ada kayak sekarang ini fangpian banget kita tinggal share ya kan. Betul. Nah itu sisi pandangan dia, kacamata dia benar, kacamata zaman jadul. Iya kan? Emang berbuat baik lu ngapain di-save, ngapain di-share dan segala macam kan? Betul. Ya, tapi kacamata zaman sekarang di mana teknologi makin maju, medsos juga makin penting, di-share bukan maksudnya ini loh karya gua. Ini loh ini, bukan. Tapi dengan di-share ini banyak orang bisa bahagia ngelihat yang nggak bisa pergi, misalnya kayak tadi ke Wipasana Giri Ratana, dia kan nggak bisa ke jauh ke Gunung Sindur, atau mau ke Bandung nih, Dharmasegara Bandung, misalnya ke Mudita Sunter. Next suhu. Ini bukan promosi, bukan. Tapi itu memang misalnya udah next target suhu. Nah dia kan nggak tahu nih, nggak bisa ikut. Tetapi dengan ada video itu, oh dia bisa jadi ngikut gitu. Jadi hatinya bisa bersama-sama, apalagi kalau live kayak gini. Nah, live di bawah jalan tol, bagaimana terus jalan terus gini. Dan akhirnya dia bisa ikut ke sana dan mau cita pikiran bahagia ngelihat Kosanto berbuat baik. Waduh, apalagi makin kinclong ini jidat. Pengaruh maksudnya saya pengaruh. Iya. Jadi saya bahagia loh lihat Kosanto berbuat baik. Nah, itu bahagia itu aja, itu udah karma baik, itu udah membuat pahala, itu udah bikin kekuatan kebaikan. Turut bermudita cita bahasanya, turut bergembira, turut bersuka cita, joyful, turut merasa bahagia, itu sudah menimbulkan karma baik. Jadi jangan dilihat karma buruknya. Kalau berbuat baik di share, apa maksudnya? Niat kita kan bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk apa-apa, bukan. Tetapi ada orang yang bisa bahagia melihat kita berbuat baik. Dan dia bisa lihat tempat-tempatnya, itu dapat manfaat. Jadi, the show must go on. Terima kasih kepada orang yang punya kacamata yang berbeda daripada kita, dan kita tetap bisa melihat lagi dan menghargai orang yang punya kacamata yang berbeda juga, gitu. Ada pepatah, orang udah bikin video aja, dia masih mau dibuang sayang. Ada kan video yang kita edit gitu ya, kayaknya ini jangan dimunculin, dibuang sayang. Dibuang sayang aja, ternyata masih bisa bermanfaat menghibur orang loh. Lihat ya, film Jackie Chan. Film Jackie Chan dari depan itu, wah, seru banget kan, Jackie Chan. Filmnya bahwa semua filmnya tegang, seru, dan bahagia gitu. Tapi di edit belakangnya, di paling belakang sebelum habis, dia pasti ada tulis dibuang sayang. Jadi bagian-bagian yang kayak Jackie Chan-nya ketonjok lah, gagal syuting. Itu emang bukan bagian dari film yang menghibur kita, tapi bagian dari sisi-sisi yang dibuang sayang itu ternyata bisa bikin kita ketawa dan bisa lihat, ternyata di balik layarnya kayak gitu. Itu aja orang udah happy loh. Nah, jadi ada yang berpendapat film itu harus yang bagian full, depan sampai belakang ending. Ada yang pendapat lagi, yang dibuang sayang juga ternyata menghibur dan bermanfaat. Ya, jadi masing-masing orang berhak menilai, no problem. Jalan saja. Iya dong. Ya memang saya so far sih sampai ini tetap saya jalankan itu suhu. Jadi seminggu sekali ya. Om Tofo suhu, thank you dukungannya. Bapak Santo tuh, ya. Habis ini dapat itu siomay vegetarian dari One Eat. Jadi Nah, seperti itu, Su. Ada juga, Su, yang seperti Su tadi bilang, ada inspirasi juga yang dari saya ini berbagi, ada inspirasi juga buat yang lain, teman-teman. Artinya mereka jadi apa itu, Su?
Nah, kenal nggak? Kenal? Nggak? Enggak, Su. Nggak kenal ya? Enggak. Saya bukan beliau dan beliau bukan saya. Iya. Beliau adalah Quan Chin Laosang. Jadi saya pertama kali nih kok ketemu buku, ini sih bahasa Indonesia ya. Kalau saya kan lihatnya bahasa Mandarin waktu di Taiwan. Ketemu Quan Chin Laosang. Di sini kayaknya nggak ada fotonya. Ya, nggak ada foto ya. Tapi ya fotonya cuma depan ini cover. Ini Quan Chin Laosang. Dia adalah bapaknya Sukawati modern belakangan, tahun belakangan. Jadi kita lihat, wah, ada sosok sesepuh, sosok senior yang kayaknya humble banget. Terus dia selalu bilang apa? Dia nggak pernah tidur berbaring kok. Dia nggak pernah tidur berbaring. Jadi tidurnya dia di kursi aja, di kursi yang kayak kursi ada bengkok gitu ya. Jadi kayak kursi rotan lah. Dulu kan ada kursi rotan yang ada bengkok gitu ya. Iya, iya. Nah, model-model jadi dulu. Quan Chin Laosang, ya tidurnya tuh di kursi aja sambil duduk meditasi. Wow, keren kan? Di Theravada ada biku Dutangga, biku yang tinggal di hutan, yang tidurnya aja posisi meditasi. Ternyata di Mahayana juga ada yang memang dia nggak tidur berbaring. Jadi tidurnya dia adalah dalam samadhi. Sehingga badan dia lama-lama juga bongkok. Jadi kalau jalan agak bongkok karena dia udah terbiasa tulangnya membentuk dari kursinya itu ya. Tapi bukan itu yang kita permasalahkan. Yang kita permasalahkan adalah Quan Chin Laosang ini, walaupun dia sangat sesepuh sekali, nggak pernah sombong kok. Tapi wiharanya besar. Wiharanya besar. Donaturnya gede-gede semua. Tapi dia berkata, ini wiharaku besar, tapi bukan milikku. Ini adalah milik kalian. Jadi anytime kalian mau datang, mau makan, mau tidur, silakan. Ya, yang tidurnya duduk. Ya, saya di sini hanya memberikan kondisi kalian bisa menikmati wihara sebagai milik umum. Semua agama silakan welcome to the wihara, makan di wihara, menikmati wihara, ada ruang buat nonton teater, ada ruang untuk nianfo, ada ruang untuk meditasi, ada ruang macam-macam. Dan beliau pernah suatu hari ada seorang Laurencia ya, orang yang udah tua sekali. Dia ini diminta sama anaknya. Dia minta sama anaknya untuk anterin dia ke gunung tempat Quan Chin Laosang. Anaknya ini dokter kok. Anaknya dokter. Dan kemudian dokter ini tidak percaya dengan yang namanya ya religi ya. Dia nggak percaya, bagi dia hidup adalah hidup dan hidup adalah apa yang dia tuju berhasil gitu. Dia nggak percaya namanya macam-macam ramalan atau kebaikan atau apa, dia nggak percaya. Oke. Jadi mamanya nggak ada masalah. Oke, nah kita anterin mama ke Quan Chin Laosang. Udah sampai di sana nih berbuat baik. Quan Chin Laosang udah bilang jam 11 dia mau pamit. Makan dulu lah. Kan jam 11 kan jam makannya Sangga. Jadi Sangga mau makan, mamanya sama anaknya bilang mau pamit karena masih ada urusan. Quan Chin Laosang bilang makan dulu lah. Jangan pulang sekarang. Ya udah, akhirnya mereka makan dulu. Selesai makan, pamit lagi. Quan Chin Laosang bilang apa? Kamu istirahat dulu lah di sini. Nikmati dulu, habis makan jangan langsung jalan-jalan dulu, meditasi dulu, nianfo dulu. Ya udah. Anaknya udah nggak sabar. Ayo buruan. Dengerin dulu lah. Laurencia mau ceramah atau mau ngomong mau apa gitu. Kemudian ya udah. Udah lewat waktunya. Jam 2 misalnya kita ngomong jam 2. Udah mau pamit lagi. Quan Chin Laosang bilang apa? Nah, apapun yang terjadi, ingat terus nianfo, dan nianfo. Apapun yang terjadi, terus nianfo, dan nianfo. Oke. Ya, udah. Pulanglah anaknya. Ketika anak sama ibunya ini pulang di tengah jalan, apa yang terjadi kok? Ternyata jalan yang dia lewatin itu ada longsor. Jadi kalau di jam 11 dia pulang, dia pasti kena longsoran itu. Kecelakaan. Tapi jalan longsor ini masih bisa dilalui satu mobil. Nah, dia bisa lewat lagi. Jadi dia bisa lewat. Nah, dia masih bisa lewat dan segala macam. Terus di depan, kejadiannya sama, itu jam 1. Tabrakan beruntun. Dan ada yang masuk jurang. Waduh, ya begitu ya. Terus anak ini bilang, wah ini
kebetulan atau gimana, kapan kejadiannya itu? Oh tadi jam segini katanya. Wah kalau kita pulang jam segitu mungkin kita yang masuk ke jurang. Nah terus akhirnya dia terus jalan dan segala macam. Udah sampai, karena dia maksa, harusnya kan jangan pulang dulu, tapi karena dia maksa pulang jam 2 itu, akhirnya di bawah, ini udah rada bawah loh, itu kan gunung tinggi kan. Di bawah itu ternyata ada jurang yang kagak ada petunjuknya. Dan ketika dia udah mau turun, lemnya belongkok. Oh. Itu curam banget. Jalannya, belokannya curam banget dan dia remnya belum. Dia kaget. Mah, nggak bisa direm. Mamanya langsung spontan. Amitofo, jikir lah bahasanya. Amitofo. Wah, terus dia shock dong karena jalannya turun. Wah, dia terus ini remnya belum kan nggak bisa diapa-apain. Mau pergi gigi, panik nggak bisa. Akhirnya, Amitofo. Pas dibelokan, ada pohon gede dan dia ketahan pohon gede sama batu. Tek, nggak kenapa-napa. Mobilnya nggak hancur, tapi ketahan gitu karena ada batu. Depannya pohon gede. Jadi ada batu, sempet ngerem, kit gitu. Jadinya ketahan. Ada batu gede pas belokan. Dia bilang, wah, benar. Rupanya Kuancin Awasang itu udah punya view ke depan. Jadi dia pikir, jangan pulang jam segini. Udah minta jangan pulang jam segini. Jangan pulang jam segini. Tapi tetap ngotot, tetap ngeyel gitu. Dan akhirnya, ya dia pulang juga. Tapi akhirnya, selamat dan minta telepon, derek dan segala macam. Dari situ dokter itu merasa ternyata kehidupan itu berarti. Karena kalau seandainya lu masuk ke jurang, hidup lu berakhir dan lu siap nggak saat itu meninggal? Iya, betul. Jadi baru dia tahu apa itu makna jikir, apa itu makna rosario, apa itu makna nienpo, apa itu makna pasrah, apa itu makna kebaikan, apa itu makna terus continue melakukan kebaikan, apa itu makna mengulang ya baik asma Allah maupun nama Yesus, nama Maria, nama Buddha, nama Bodhisattva, apapun itu menjadi kebiasaan kita terus-terusan. Dan percayalah, kalau hati kita yakin, pasti kebaikan itu akan menjaga dan melindungi. Karena saat kau nienpo, kau memanggil nama Buddha, memanggil nama Bodhisattva, dan terus-terusan. Masa para dewa itu tidak mendengar? Minimal ada dewa pohon, ada dewa gunung, ada dewa sungai, ada dewa awan. Mereka saat itu sedang bertugas dan mendengar sirene SOS, SOS, help, wing, datanglah ambulan keajaiban. Ambulan keajaiban. Mereka ambulan. Itu dia, ngoing. Anda udah memancarkan dulu pemancaran. Jadi kayak kita GPS tracking. Kalau kita naik ke gunung atau turun gunung dengan nienpo, itu ada GPS trackingnya. Omitowo dengar udah sampai mana, udah kelihatan ada rutenya. Hidup pun begitu, yes. Ya. Jadi kita melakukan kebajikan, suhu kebaikan, kita harus penuh keyakinan juga ya suhu ya. Jadi supaya ada karma kebaikan. Tapi ada juga suhu yang melakukan kebaikan itu mereka tanpa keyakinan, ada suhu. Ya, yang penting ikut-ikutan. Ya sama, logika kayak gini, dikasih jeruk nih. Jeruk 1 biji nih. Ya. Jeruk 1 biji kan. Orang kan makan. Itu kan buah pahala, kebaikan. Buah, namanya buah. Buah itu kan pahala, kebaikan. Makan. Terus bijinya kan ada banyak tuh. Biji jeruk. Dia nggak peduli, dia nggak apa, dia cuma ngeludah aja. Iya. Iya, kayak ke Sukabumi di. Benar. Dia ngeludah, bijinya bertebaran di mana-mana kan. Oke? Itu orang yang berbuat baik tanpa dipikirin. Berbuat baik cuek. Jadi dia dapat jeruk, dia makan, bijinya dilepain, ya udah terserah, pergi. Atau dia dikumpulin buang tong sampah, udah. Tapi ada satu jenis lagi. Berbuat baik disadari. Ketika berbuat baik disadari, dia dapat jeruk. Dia kanan dulu bersyukur, terima kasih, ada jeruk. Aduh, pas lagi haus nih. Begitu lagi haus dimakan, shower enak banget, seger. Dan setelah dimakan bijinya, dia kumpulin, bukan dibuang, tapi dia tanam lagi dengan penuh kesadaran dan penuh berterima kasih. Tanamnya bukan di rumah orang, di rumah sendiri. Nah, akhirnya ditanam di pot, nanti begitu gede dipindahin ke ladang atau kebun yang pas. Akhirnya, dengan kesadaran penuh, dia punya pohon jeruk nggak? Punya. Ada. Dia bisa panen nggak? Kalau pada saatnya dia bagus, tumbuh jadi pohon bagus dan berbuah. Bisa kan? Bisa tuh. Tapi orang yang pertama berbuat baik selebor,
berbuat baik sebodoh amat. Iya. Dia bisa punya pohon nggak? Enggak. Bisa. Hah? Kan dia buang. Bisa. Tapi bisa, tapi mungkin bisa. Tapi dia nggak tahu lagi di mana pohon yang pernah dia tanam. Entar satu saat dia lewat jalan yang pernah dia lewatin, ada pohon jeruk ya, bagus banget lagi berbuah ya. Itu pohon yang dia tanam. Tapi dia nggak sadar kan, nggak tahu. Itu tetap berbuah, tetap berpohon, tapi bukan milik dia, milik umum. Iya. Dan kalau itu pun ketemu lagi kalau dia track balik. Kalau dia nggak track balik, dia tidak akan dapat manfaat dari apa yang dia lakukan. Mungkin orang lain yang dapat manfaat. Jadi tetap bermanfaat nggak? Tetap. Tapi dia tidak rasakan, orang lain rasakan. Kalau udah jadi pohon jeruk kan, orang lain rasakan. Tapi kalau yang kita sadari, kita tahu, kita juga sadar, dan kemudian kita juga dapat pahala. Itu doang. Jadi boleh nggak cuek? Boleh. Bermanfaat nggak? Ada manfaatnya. Buat diri sendiri, nggak gue pikirin. Orang lu aja berbuat baik nggak dipikirin. Iya. Ya, makanya selain dari karma kebajikan kita buat itu, nggak seperti juga tadi saya bilang kita tadi istilah berzikir atau nianfo. Ya, nianfo juga itu juga kekuatan yang bagus juga, baik ya untuk bisa melindungi kita. Nah, kenapa suhu saya bilang itu juga, saya juga ada ini juga mengalami hal itu juga, suhu kekuatan dari zikir dan kekuatan dari nianfo, omitofo itu saya juga mengalami sendiri. Saya mengalami sendiri juga. Jadi pada saat omitofo atau apapun itu cuma nama aja sebenarnya. Karena yang paling penting isin puluhan. Pikiran kita konsen fokus. Pikiran, ucapan dan perbuatan itu satu garis. Itu yang penting. Mau nyebut apapun, mau nyebut nama sendiri juga boleh. Nengciu. Atau nggak capek. Cuma ribet kalau ngomong nengciu. Ya, nggak enak. Enak kan amitofo. Kan beda kan. Kalau nengciu panau. Enggak, Su, nggak santo. Enak loh, santo. Suhu lebih bagus, suhu vibrasinya lebih bergetar, suhu seluruh alam semesta, suhu. Kalau misalnya nih, amitofo kan 4 ya. Amitofo. Baca cepet amitofo. Lupa, hilang di diskon. Amitofo. Karena kan jadi mitofo, tofo. Ngok. Nggak sadar, makin lama makin baca nggak sadar. Ya. Oke. Suhu, saya ada mau tanya, suhu boleh, suhu? Nggak boleh. Hostnya siapa hostnya? Oh iya, suhu. Hostnya siapa? Ya, jadi siapa yang boleh nanya? Ya, jadi Ko Santo, saya mau tanya boleh? Wah, nggak berani, suhu, nggak berani. Udahlah, kasihan. Boleh, silakan. Mau nanya apa? Ya, enggak, suhu, mau tanya. Ini dan melakukan kebajikan, suhu, dan melakukan kebajikan. Kalau kita melakukan kebajikan dengan tangan kita sendiri, ya, dengan kita melakukan kebajikan dengan melalui tangan orang lain, suhu, ya, itu sama nggak kualitas dari karma baiknya atau beda, suhu? Itu hitung-hitungan sih kategorinya. Kalau kita hitung-hitungan, karma itu susah dihitung-hitung. Tapi at least perumpamannya begini kok. Perbuatan baik dengan pikiran, dapat nggak? Dapat. Saya mau berbuat baik, pikiran, dapat ya? Udah hitung 1 poin. Saya ngomongin, saya mau berbuat baik, besok kemana gitu misalnya ya. Udah di ngomong nih, dapat nggak? Dapat. Terus saya melakukan nih, keluar dana nih, saya transfer nih pakai di BCA atau saya ke ATM atau saya lakukan nggak perbuatan baik waktu melepas itu? Lakukan. Dapat kan? Dapat ya? Dapat. Udah 3 dapat dong, udah 3 poin dong. Iya. Nah, terus lu mau kurang apa lagi? Oh, tangannya tidak menyerahkan. Nah, terus waktu tangan orang itu menyerahkan, dia kasih kamera video atau foto Waktu tangan orang menyerahkan, lu lihat nggak dengan mata?
Lihat kan? Kalau dia live kan mewakili. Ya. Lihat, mata dapat kebaikan? Dapat. Terus di situ video itu ada suaranya. Ini mewakili kebaikan dari almarhum siapa? Atau ini kebaikan dari Santo Wijaya? Lu dengar nggak kuping? Dia ngomong begitu waktu menyerahkan. Ngomong, dengar. Dapat nggak? Dapat. Udah, jadi kurang apa lagi kok. Maruk banget sih. Oh. Iya. Kalau mau iya. hitung-hitungan, nyerahin sendiri, sama nyerahin sendiri. Waktu kita ke ATM atau waktu kita transfer, itu di tangan kita yang bekerja. Dan selebihnya biarkan tangan-tangan orang lain yang menyalurkan. Dan ketika ada filmnya, ketika ada videonya, kita ikut bermurita cita. Terus juga kemudian kita salurkan lagi dengan bahagia waktu dia menyerahkan. Semoga dapat berbahagia. Terus dapat tanda terima nggak? Dapat. Tanda terima, ada kan tanda terimanya? Nah, tanda terimanya ini dikirimin atau difotoin, kita udah dapat. Ya udah, kurang apa lagi? Kalau kita pikir semua harus pakai tangan kita, semua harus pakai tangan kita, ya silakan, lakukan aja. Tapi terbatas kalau mau dananya ke Amerika, mau dananya ke Iran, mau berdananya ke Arab, mau berdana ke Papua, mau berdana ke Thailand, mau berdana ke Tibet, Butan, harus pakai tangan sendiri kok. Oh no, udah habis sama tiket pesawat, itu mah jalan-jalan bukan berdana. Ya. 1 menit bisa transfer ke sana. 1 detik mungkin atau berapa menit? 1 menit lah bisa transfer ke negara ini. 1 menit bisa transfer ke sana. 1 menit transfer. 5 menit aja kita udah bisa berbuat kebaikan dengan berapa tempat di berbagai negara. Misalnya Anda pikir berbagai negara, ya. Tapi kalau berbagai daerah 5 menit, Anda udah bisa berdana ke banyak teman, bisa berdana ke banyak tempat, bisa berdana ke banyak apa. Apakah Anda masih harus memikirkan pakai tanganmu? Enggak kan? Ya. Udah, jadi pikirin. Oke, waktu kita tinggal 3 menit. Yang penting niat sama cetana kita ya, Suhu ya. Pikiran kita baik untuk melakukan kebajikan itu ya. Yes, dan tadi udah saya ngomong ini. Semua kan udah banyak poinnya kalau kita mau hitung-hitungan pakai poin. Tapi ketika kita melepas dengan bahagia, poinnya itu double bonus kok, gitu. Oke. Sisi, Su. Oke. 2 menit. Apa yang mau disampaikan untuk anak, istri, atau istri tercinta nih, sekarang yang lagi ngerekamin kali ya dia. Ya, Su, soalnya... Atau untuk anak. Ini pakai IG istri. Iya, untung kalau punya IG ntar banyak yang naksir repot, istrinya cemburuan ntar. Iya, makanya nggak dikasih istri. Ya, bagus lah, bagus, aman. Ya, pesan yang mau disampaikan 2 menit, silakan. Ya, oke, mungkin ini statement dari saya, mungkin untuk semuanya, Suhu ya, untuk semuanya. Buat istri, jangan semua istri dulu. Kan nggak pernah ngomong khusus ke istri, yes. Dipuji dong istrinya. Oke, istri, sama istri. Oke, kepada istri yang tersayang, terima kasih. Pada istri, emang manggilnya istri, mami atau love, my darling. Romantis ya. Ya, oke, kepada mami Sally, mami Sally, oke, terima kasih ya. Untuk supportnya dan perhatiannya sampai hari ini, sampai saat ini ya, dan support saya juga untuk melakukan kebajikan ya, dan kebahagiaan untuk kita semua. Dan untuk anak-anak saya pun juga ada pesan saya khusus ya, sering-seringlah berbuat kebajikan ya. Dengan kita sering berbuat kebajikan ya, itu akan menimbulkan vibrasi kebahagiaan dan pelindung buat kita sekeluarga semua. Nah, itu untuk istri dan anak saya. Terima kasih Kak Santo dan Mami siapa tadi? Mami Sally. Udah terwakili. Ya, Mami Sally. Udah terwakili. Ya, semoga semuanya berbahagia dan semuanya berbahagia. Omi Tofo Suhu. Omi Tofo. Jesse arigato. Semoga tuh Mami Sally-nya mana? Mami Sally, panggil sebentar. Mami Sally. Sally. Nek, ayo. Oh. Lagi di bawah. Tadi Mami Sally manggil Sally. Ya, inilah rumah tangga, rumah yang banyak tangganya. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Omi Tofo. Ya, Mami Sally ya, bukan Sally.
Oke, Abi Tofo semuanya. Semoga semua berbahagia, Tofo Suhu. Yo, bye.